Hai YouTubers, selamat datang di channel kami, Sudut Pandang Channel. Sebelum Anda menyimak berita yang akan kami sajikan, kami sarankan Anda menekan tombol subscribe atau langganan di bawah ini agar Anda selalu update berita terbaru dari channel kami. Bagai petir di siang bolong, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan bahwa pembebasan Siti Aisyah adalah murni proses hukum, bukan karena lobi Jokowi. Bantahan Mahathir menghujam jantung kekuasaan di seberang Monas. Jokowi dianggap telah melakukan kebohongan. Jokowi dipermalukan, tidak hanya di kancah nasional, tetapi juga di percaturan global. Jokowi katakan butuh waktu lama untuk membebaskan Siti Aisyah, diucapkan setelah Aisyah bebas. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menguatkan pernyataan Jokowi bahwa pembebasan Siti Aisyah melalui proses lobi, sehingga Jaksa Agung Malaysia mencabut dakwaan di pengadilan. Pembebasan Aisyah melalui mekanisme lobi setelah mendapat perintah dari Presiden Jokowi. Tak lama kemudian, klaim Jokowi dan Yasona Lawli dibantah oleh Mahathir. Pada Februari 2017, Siti Aisyah ditangkap polisi Malaysia dengan tuduhan membunuh Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, di Bandara Kuala Lumpur. Siti Aisyah lantas mulai menjalani proses hukum pada Oktober 2017. Pada Senin 11 Maret 2019 kemarin, Pengadilan Tinggi Shah Alam membebaskan Siti Aisyah. Jaksa mencabut dakwaan pembunuhan terhadapnya. Bersamaan dengan bebasnya Siti Aisyah, dari Jakarta muncul klaim bahwa bebasnya Siti Aisyah karena lobi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Sontak klaim tersebut dibantah oleh Perdana Menteri Mahathir. Bisa dibilang, inilah wujud nyata tukang klaim kena batunya. Sebelum kasus ini, pemerintah Jokowi sudah terbiasa melakukan klaim, terutama di bidang infrastruktur. Sering terlontar pernyataan setelah mangkrak puluhan tahun, akhirnya proyek dapat diselesaikan Jokowi. Klaim yang mengandung rasa jumawa dan mengabaikan peran-peran presiden pendahulunya. Akhirnya, Jokowi tersandung batu. Klaim pembebasan Siti Aisyah dibantah mentah-mentah oleh Perdana Menteri Mahathir. Rakyat yang tidak tahu menahu ikut-ikutan menanggung malu. Mahathir wajar melakukan bantahan karena hukum di negaranya dituduh bisa diutak-atik oleh lobi. Rakyat Indonesia yang malu karena memiliki pemimpin yang tidak menghormati proses hukum di negara orang. Maafkan Pak Jokowi ya Datuk. Berharap kasus ini memberi pelajaran kepada Jokowi untuk tidak mudah melakukan klaim lagi, terutama di bidang infrastruktur. Jokowi harusnya tidak menafikan peran presiden-presiden sebelumnya. Negara ini dibangun secara berkelanjutan dan kebersamaan. Klaim sepihak tidak dibenarkan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan Kementerian Kesehatan perlu menerapkan status baru. Ngibul itu merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya. Khusus menjelang Pilpres, statusnya harus ditingkatkan menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Pengakuan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bisa menjadi dasar penetapan penyakit ngibul menjadi KLB. Masyarakat terutama politisi dan capres
harus benar-benar waspada. Bayangkan, saking seriusnya penyakit ngibul sampai membuat pemimpin senior negeri jiran itu harus membuat jumpa pers. Mahathir membantah pernah dilobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang dituduh membunuh Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Saya tak dapat maklumat, saya tidak tahu ada lobi, kata Mahathir dalam konferensi pers di Parlemen Malaysia pada hari Selasa 12 Maret 2019. Pembebasan Siti Aisyah, kata Mahathir, adalah keputusan yang diambil pengadilan. Proses pencabutan tuntutan sudah sesuai aturan. Ini keputusan yang diambil pengadilan, dibicarakan dan tuntutan itu ditarik kembali. Jadi suatu proses yang mengikuti undang-undang. Ada hak bagi jaksa menarik kembali tuntutan. Itulah yang dilakukan, tegasnya. Mahathir menyatakan hal itu menanggapi pernyataan Menkumham Yasona Lawli bahwa bebasnya Siti Aisyah berkat lobi-lobi yang dilakukan kepada pemerintah Malaysia, termasuk kepada Mahathir. Saya sudah bertemu Perdana Menteri Mahathir, ketemu Jaksa Agung. Dalam surat kami minta kepada Jaksa Agung Malaysia untuk membebaskan beliau, ujar Lawli di Bandara Halim Perdana Kusuma menyambut kedatangan Siti Aisyah. Ada 3 alasan, kata Lawli, mengapa Siti Aisyah harus dibebaskan dari hukuman. Pertama, Siti Aisyah melakukan untuk kepentingan reality show. Kedua, Siti Aisyah dikelabuhi. Dan ketiga, dia sama sekali tidak memiliki keuntungan dari apa yang dilakukannya. Dari Bandara Halim, Siti bersama keluarganya kemudian diajak menemui Presiden Jokowi di Istana Presiden. Media menggambarkan Siti Aisyah sampai mencium 3 kali tangan Jokowi sebagai ucapan terima kasih. Siapa yang benar, Mahathir atau Lawli? Kalau melihat track record-nya, publik pasti lebih percaya kepada Mahathir. Negarawan senior itu merupakan jaminan mutu. Dan Lawli tidak sebanding kalau harus dijejerkan dengan Mahathir. Dia pernah diselidiki KPK dalam kasus korupsi EKTP. Reputasi Jokowi lebih parah. Kredibilitasnya banyak dipertanyakan. Dia dipersoalkan media dan LSM karena banyak mengumbar data yang salah pada debat kedua. Dia juga sering mengklaim sesuatu yang tidak dilakukannya. Seorang wartawan asing, John Macbeth, sudah jauh-jauh hari menengarai perilaku Jokowi ini. Macbeth menyebut Jokowi tukang sulap yang menggunakan tipuan smoke and mirrors. Penegakan hukum di Malaysia sejauh ini relatif lebih tegas. Mantan Perdana Menteri Tun Najib Razak saat ini tengah menghadapi tuduhan korupsi jutaan dolar dan bersiap ke persidangan. Mencampuri keputusan pengadilan, implikasinya sangat serius. Skandal politik bisa berujung impeachment. Pemerintah Mahathir bisa jatuh. Malaysia beda dengan Arab Saudi. Sistem hukum Malaysia tidak mengenal uang diat. Seorang pelaku pembunuhan bisa bebas asal mendapat pengampunan keluarganya dan membayar uang denda darah. Bagi Lawli dan Jokowi, bebasnya Siti Aisyah ini bisa menjadi jualan baru jelang Pilpres. Jokowi saat ini tak punya modal kuat untuk jualan kampanye. Berbagai janji politik dan klaim pembangunannya tidak terbukti. Dengan hasil membebaskan Siti Aisyah, Jokowi bisa berbangga dia tak kalah dengan Prabowo. Pada bulan Agustus 2015, seorang TKI wanita asal NTT, Wilfrida Soik, dibebaskan pengadilan Malaysia. Dia dituduh membunuh majikannya dan terancam hukuman mati. Prabowo turun tangan. Dia membayar pengacara terbaik dan menugaskannya membantu Wilfrida bertarung di pengadilan. Dana tersebut berasal dari kantong pribadinya.
tidak ada lobi-lobi politik yang dilakukan. Padahal Prabowo banyak mengenal dan bersahabat dengan petinggi Malaysia, termasuk Perdana Menteri Tun Nazib Razak. Dia menghormati sistem hukum negara lain. Wilfrida bebas, tidak ada kepentingan Prabowo mengeksploitasi dan mengkapitalisasinya untuk kepentingan pencitraan. Saat itu, Prabowo baru saja kalah bertarung lawan Jokowi pada Pilpres 2014. Dari kasus ini saja, kita bisa langsung membuat perbandingan bagaimana kualitas dua capres yang saat ini tengah bertarung. Demikianlah berita yang kami sampaikan. Jika Anda ingin update berita terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe atau langganan. Dan Anda boleh juga untuk men-share atau membagikan berita ini kepada teman-teman Anda yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.